jika Indonesia keluar secara tiba-tiba, ini juga bisa mempengaruhi hubungan strategis dengan negara-negara yang menjadi penggerak forum tersebut, gitu misalnya. Amerika sewenang-wenang, kalau dunia membiarkan Amerika sewenang-wenang, maka dia bisa melakukan hal sama di negara manapun termasuk Indonesia. Bukan serangan militer langsung ya, tapi yang kita khawatirkan adalah aksi teror atau sabotase, propaganda digital. Indonesia kini berada di persimpangan penting. Desakan untuk keluar dari Board of Peace atau BOP muncul di tengah konflik panas antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Publik ini menuntut langkah tegas sementara pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan nasional dan posisi diplomasi bebas aktif yang selama ini dijaga oleh Indonesia. Di sisi lain, Panglima TNI telah mengeluarkan perintah siaga 1 sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap keamanan nasional. Bagaimana kemudian melihat situasi ini? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting yang sudah tersambung dengan kami melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Ginting, apa kabar? Selamat malam Mbak Tini, Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Ginting sudah menyempatkan waktu kemudian untuk berdiskusi bersama saya di Tribun News on Focus malam hari ini. Oke, kita mulai ya Bang. Ini sejak masuknya Indonesia ke BOP, pro kontra ini terus muncul begitu. Dan kini saat serangan dilancarkan Amerika Serikat Israel ke Iran, desakan agar Indonesia mundur di BOP ini kian kencang begitu. Sebagai pengantar, bagaimana ini Bang Ginting sendiri melihat desakan dari masyarakat sendiri? Ya, tentu saja masuknya Indonesia ke BOP itu sejak awal memang memunculkan perdebatan. Ini kontroversi, itu Hmm. tidak bisa dibantah. Jadi ada kelompok yang melihatnya sebagai peluang diplomasi untuk berperan dalam proses perdamaian global, tapi di sisi lain juga ada masyarakat kita yang khawatir Indonesia terseret dalam konfigurasi geopolitik yang dipengaruhi oleh kepentingan negara besar, terutama Amerika Serikat. Jadi ketika konflik memanas akibat serangan Israel dan Amerika terhadap Iran, tentu saja tekanan agar Indonesia keluar dari BOP itu semakin meningkat sampai hari ini begitu. Oke. Kemudian apa resiko dan dampak strategis bagi Indonesia jika benar-benar memutuskan hubungan dengan BOP, baik dari sisi ekonomi maupun hubungan diplomatik global begitu? Ya, tentu saja ini tadi langkah agar Indonesia keluar dari BOP juga mencerminkan ada sensitivitas politik domestik ya terhadap konflik di Timur Tengah yang secara historis kita memang punya hubungan yang sangat kuat dengan Palestina begitu. Jadi dari sudut pandang diplomasi itu keputusan keluar atau bertahan tidak bisa didasarkan oleh sentimen jangka pendek, tapi harus jangka panjang. Nah, risikonya tentu saja jika Indonesia memutuskan keluar dari BOP, ada beberapa konsekuensi strategis ya. Pertama yang saya catat, risiko diplomatik. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan tradisi diplomasi aktif di dalam penyelesaian konflik internasional, maka keluar dari BOP juga bisa dibaca sebagai langkah mundur dari peran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Hmm. ada juga dampak terhadap hubungan dengan negara mitra. Negara mitra kan bukan satu dua, tapi banyak di Timur Tengah, juga negara-negara konferensi Islam. BOP merupakan inisiatif yang didukung oleh kekuatan global juga, walaupun tertentu tentunya. Jadi, jika Indonesia keluar secara tiba-tiba, ini juga bisa mempengaruhi hubungan strategis dengan negara-negara yang menjadi penggerak forum tersebut gitu misalnya. Loh kok lu cemen banget dari begitu aja udah keluar misalnya gitu. Kemudian yang ketiga tentu saja ada persepsi internasional yang tidak bisa kita bantah. Indonesia dipandang sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Jadi ya Indonesia bisa masuk mana saja ketika ada dua pihak
berkonflik bisa mau di mana saja. Jadi keputusan keluar juga nanti dianggap terlalu reaktif terhadap dinamika konflik global. Jadi reputasi kebijakan luar negeri Indonesia juga bisa dipertanyakan kembali. Ya memang plus minus, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi seperti saya bilang, kita harus memikirkan betul-betul masak-masak seperti itu. Oke, apakah ada alternatif strategi yang lebih aman begitu bagi Indonesia selain keluar dari BOP untuk tetap menjaga kedaulatan ekonomi dan juga keamanan nasional begitu Bang Ginting? Pasti ada alternatif yang lebih realistis, tentu saja kita Hmm, memperkuat posisi independen kita di dalam BOP misalnya. Walaupun kita di BOP bukan berarti kita mau ikut sepenuhnya apa yang dilakukan Amerika misalnya. Kalau memang kemauan Amerika tidak sesuai dengan eh, konstitusi kita, bahwa kita cinta damai tapi kita lebih cinta kemerdekaan, ya jangan ikuti. Artinya apa? Indonesia tetap harus bisa tetap harus berada di forum tersebut, tetapi juga secara jelas menyampaikan sikapnya, mendukung penyelesaian damai, menolak agresi militer, dan mendorong diplomasi multikultural. Utamanya adalah pesan the founding fathers kita, bahwa kita kita akan tetap mengakui Palestina selama penjajahan di Palestina itu terjadi, maka kita tidak akan pernah mau mengakui Israel, akan membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Jadi strategi Indonesia ini, kita tidak boleh kehilangan ruang diplomasi, tetapi sekaligus juga tetap menjaga kedaulatan sikap politiknya. Alternatif yang lain, ya, kalau PBB membuat seperti itu, kita juga bisa masuk PBB. Persoalannya, PBB tidak mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga BOP adalah salah satu jalan yang kalau kita keluar juga repot, kecuali sudah ada jalan PBB, kita bisa hengkang begitu aja dengan kemudian masuk di dalam pasukan perdamaian dunia di bawah payung PBB, begitu. Oke, kalau bisa saya simpulkan berarti kalau misal Indonesia akan keluar dari BOP ini juga akan sedikit sulit begitu ya Bang Ginting ya? Iya, serba sulit karena ini kan Hmm, peluang satu-satunya nih. Peluang satu-satunya. Kita kalau kemudian ibarat main bola, kesempatan kita untuk mencetak gol ada kalau kita hmm. menjadi pemainnya. Tapi kalau kita di luar hanya penonton, nggak bisa. Kita hanya teriak-teriak doang gitu loh. Jadi juga serba salah gitu loh. Jadi karena ada peluang sedikit pun kita masuk. Jadi saya bisa memahami dalam konteks politik internasional seperti itu. Oke, di situasi global dan konflik di Timur Tengah yang saat ini memanas, apakah ini menjadi alasan yang paling tepat untuk keluar dari BOP atau justru situasi yang punya resiko besar untuk keluar dari BOP jika memang kemudian pemerintah memutuskan untuk keluar begitu? Justru ketika konflik global meningkat, ruang diplomasi ya sangat dibutuhkan. Ya ini kesempatan ruang diplomasinya. Jadi jika Indonesia keluar sekarang, peluang untuk berperan sebagai jembatan komunikasi bisa hilang. Kan Menteri Luar Negeri udah bilang juga bahwa negara-negara yang bertikai itu, termasuk Palestina dan juga Israel serta Iran dan Amerika, nggak ada masalah dengan posisi Indonesia. Sikap kita harus harus tetap apa namanya firm dengan politik luar negeri kita. Jadi jika kita keluar sekarang, peluang untuk berperan sebagai jembatan komunikasi bisa hilang. Nah, apalagi dalam sejarah diplomasi kita, misalnya pada era Presiden Soekarno dengan gerakan non-bloknya, kita sering betul memainkan peran sebagai mediator di tengah-tengah rivalitas global. Prinsip itu masih relevan. Di era Pak Harto juga gitu, dia coba menyelesaikan beberapa kasus di Asia Tenggara, misalnya beliau juga ke Bosnia, itu kan menunjukkan bahwa kita negara yang punya concern terhadap perdamaian, terhadap kemerdekaan sebuah bangsa begitu. Bang Giti kemudian, bagaimana pemerintah memberikan ketegasan positioning Indonesia ini atas konflik ini?
agar ini juga bisa meredam situasi di tanah air begitu karena banyaknya desakan untuk mundur dari BOP sendiri? Ya, menurut saya setidaknya kita harus menegaskan 3 prinsip. Satu, menolak eskalasi perang. Kemudian kedua, mendorong penyelesaian melalui diplomasi internasional. Ketiga, menjaga kepentingan nasional kita dan juga stabilitas kawasan. Nah, sikap ini penting agar masyarakat domestik di Indonesia memahami bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok tertentu. Walaupun kita masuk bridge, tidak berarti kita bagian dari blok Rusia Cina. Kita masuk BOP bukan berarti kita masuk blok Amerika Israel. Nah, itu pijakan kita. Oke, ini kan banyak desakan untuk mundur dari BOP ini karena adalah Amerika Serikat dan Israel ini menyerang Iran begitu. Jadi kayak banyak yang menganggap bahwa BOP ini sudah tidak penting lagi karena Amerika Serikat sendiri yang sebagai penentu BOP ini sendiri melakukan serangan dan membunuh anak-anak maupun orang-orang di sana begitu. Bagaimana kalau menurut Bang Ginting sendiri? Ya, politik kan nggak bisa hitam putih. Politik tuh bisa abu-abu. Bukan berarti kita tidak mendukung posisi posisi Iran. Kita juga mengutuk serangan-serangan itu. Tentu sikap saya juga seperti itu, bahwa kita harus mengutuk serangan-serangan yang melanggar hukum-hukum internasional. Jadi kita tegas di situ. Sikap kita, pijakan kita konstitusi begitu. Oke, balik lagi bahwa meskipun kita ikut BOP, kita tidak mendukung, serangan ke Iran dan juga serangan Amerika Serikat, Israel ke Iran begitu ya, Bang? Iya, kita tidak Oke. bisa mendukung, ya karena itu tadi, kita dukung kemerdekaan, perdamaian, tapi kemerdekaan itu jauh lebih penting. Juga kemerdekaan Palestina itu penting. Kemerdekaan atau kedaulatan satu negara nggak bisa dong semena-mena seperti itu. Ada Mhm. aturan main gitu loh. Kalau misalnya Iran dengan Amerika kan sedang dalam masa bernegosiasi, sedang berunding. Kok di tengah-tengah perundingan ada penyerangan seperti itu? Yaitu melanggar namanya. Dan ini menurut saya Amerika sewenang-wenang. Kalau kalau dunia membiarkan Amerika sewenang-wenang, maka dia bisa melakukan hal sama di negara manapun, termasuk Indonesia begitu. Jadi kita harus menentang itu. Oh, ini menarik, bisa melakukan ke Indonesia. Ini apakah dalam bentuk serangan juga atau bagaimana kalau dari pernyataan Bang Ginting tadi, yang Loh, yang kalau dilakukan oleh namanya Amerika Serikat? perang sekarang itu bukan berarti perang antar senjata begitu. Perang asimetris, perang hibrida, ya perang pernikah, perang elektronika kan bisa seperti itu. Satu negara di jam, alat komunikasinya tidak bisa berfungsi, kemudian imigrasinya jadi lumpuh. Kita tidak tahu sekarang karena itu masuk akal apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Mau kita melakukan misalnya siaga satu gitu. Jadi kita harus juga bisa melihat misalnya rencana Presiden Prabowo menjadi mediator bukan cuma Presiden Prabowo aja. Perdana Menteri Pakistan juga mengupayakan misi yang sama ke Iran. Ya, ini bisa dibaca ya sebagai oh, adu kekuatan diplomasi. Pakistan ingin menunjukkan itu juga, Indonesia ingin menunjukkan hal itu juga. Dan ini sejalan sebenarnya dengan diplomasi kita yang mencoba menjadi honest broker dalam konflik internasional gitu. Oke. Tadi langsung ke Bang Ginting sendiri adalah, bisa dikatakan setuju dengan perintah Panglima TNI untuk menerapkan siaga satu ke para prajurit di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah ini sendiri ya, Bang? Persis, saya setuju Mmm, karena perintah siaga satu itu jangankan konflik di kawasan Timur Tengah, ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional juga itu siaga satu, jangan sampai ada sabotase. Jadi ini harus dilihat sebagai langkah antisipatif, bukan indikasi bahwa Indonesia akan terlibat langsung di dalam konflik. Ya militer modern semuanya juga melakukan hal sama, memiliki prosedur standar ketika terjadi eskalasi konflik global.
Ya antara lain meningkatkan kesiapan pasukan, memantau ruang udara, memantau ruang laut, serta mengamankan objek vital nasional. Siaga satu ini bukan cuma Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara juga melakukan hal yang sama, apalagi di Asia Barat gitu. Jadi bagi saya ini semacam early warning gitu loh. Jangan sudah kejadian baru kita siaga. Yang namanya siaga kan persiapan. Begitu. Sejauh mana perintah siaga satu ini menunjukkan ketegangan nyata di wilayah Indonesia akibat konflik Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran? Karena kalau dilihat dari segi geografis Indonesia sendiri ini cukup jauh begitu dari Timur Tengah, Bang. Tadi sempat Memang, dikatakan kalau mungkin ada dari Israel akan menyabotase dan lain sebagainya, seperti itu. ya memang secara geografis jauh sekali kita ya dari Timur Tengah. Namun dalam sistem keamanan global yang saling terhubung, konflik besar bisa memicu efek tidak langsung. Seperti itu tadi, gangguan jalur perdagangan, energi, ketegangan politik domestik, aksi protes atau mobilisasi massa, serta ancaman keamanan non-konvensional. Di beberapa Pakistan misalnya, Karachi itu kan, kedutaan besar Amerika diserbu oleh publik yang marah terhadap kesewenang-wenangan Amerika. Loh, di Jakarta berpotensi hal yang sama, apalagi kedutaan besar Amerika ada di Jalan Medan Merdeka Selatan bersebelahan dengan kantor wakil presiden di tengah-tengah pusat kota Jakarta, Monas. Ini potensi ancamannya besar. Begitu juga dengan sekutu-sekutu Amerika, begitu juga kedutaan besar Iran bisa juga disabotase oleh pihak yang berlawanan dengan Iran. Karena itu menurut saya peningkatan kesiapsiagaan militer ya itu adalah langkah preventif, wajar dilakukan. Menurut saya begitu. Kalau dari, Bang Ginting sendiri, seberapa besar sih konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran ini berlangsung sampai kemudian akhirnya, Panglima TNI memutuskan untuk siaga satu, melihat adanya ancaman begitu di tengah situasi saat ini? Ya memang belum tentu ada ancaman ya, belum tentu ada ancaman langsung. Namun negara harus bekerja dengan prinsip early warning system, mempersiapkan. Artinya lebih baik meningkatkan kesiapan lebih awal daripada bereaksi ketika situasi sudah memburuk. Kita pernah punya pengalaman ketika terjadi revolusi Islam Iran Islam Iran itu di tahun 1979 berefek ke Indonesia. Karena itu kita belajar dari situ. Militansi rakyat Iran ini kan kuat. Dia nggak mau kemudian kedutaannya di negara-negara lain juga menjadi sasaran. Maka itu pasti ada persiapan-persiapan. Begitu juga di Kedutaan Besar Amerika, persiapannya pasti luar biasa begitu. Oke, tapi ini ada yang berpendapat bahwa siaga satu ini bisa memicu kekhawatiran berlebihan begitu di masyarakat. Menurut Bang Ginting sendiri, bagaimana TNI menjaga keseimbangan antara kewaspadaan dan tidak menimbulkan panik begitu di kalangan masyarakat saat ini? Nah, betul juga memang untuk menghindari kepanikan publik, TNI perlu menekankan juga bahwa siaga satu adalah prosedur standar keamanan, bukan bukan asal membuat aturan, juga bukan tanda perang, bukan tanda perang akan terjadi di Indonesia. Nah, persoalannya lagi adalah lagi-lagi komunikasi publiknya harus transparan dan ini penting agar masyarakat memahami bahwa langkah tersebut adalah bagian dari manajemen risiko, manajemen krisis ketika ada potensi-potensi ancaman yang akan mengganggu stabilitas nasional negara kita begitu. Oke, bisa dikatakan bahwa kepada masyarakat ini tuh kita tidak akan berperang secara langsung, tapi bisa saja nanti ada sabotase-sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu begitu ya, Bang, ya? Persis, memang Hmm, tidak secara langsung, mhm, justru kesiapan militer itu memperkuat posisi diplomasi kita. Negara yang memiliki stabilitas keamanan yang bagus, keamanan internal yang bagus, biasanya lebih dipercaya dalam menjalankan peran diplomatiknya. Beda dengan negara yang instabilitasnya tinggi, mana mau
berdiplomasi dengan kita misalnya ketika dalam situasi instabilitas, ya begitu. Oke. Telegram Panglima TNI ini juga menginstruksikan untuk menyiagakan personel dan juga alutsista pemantauan udara 24 jam sampai ini menjaga objek vital. Bagaimana menurut analisa Bang Ginting sendiri? Apakah ada kekhawatiran bahwa konflik global ini bisa memicu gangguan keamanan di dalam negeri begitu? Ya, memang ada risiko gangguan keamanan domestik dan yang lebih realistis menurut saya bukan serangan militer langsung ya, tapi yang kita khawatirkan adalah aksi teror atau sabotase, propaganda digital, atau ketegangan sosial akibat konflik global, yaitu tadi pendukung Iran, pendukung Amerika bisa bertumburan atau konflik di jalanan. Karena itu menurut saya pengamanan objek-objek vital ya seperti PLN, Pertamina, waduk segala macam itu untuk peningkatan fungsi intelijen kita menjadi sangat penting supaya misal tidak ada sabotase, sungai kita diracuni dan segala macam karena marah dengan sikap pemerintah Indonesia yang terlambat mengutuk serangan Amerika dan Israel bisa aja seperti itu yang kecewa juga atau Amerika kecewa dengan sikap Indonesia yang cenderung misalnya masyarakatnya mendukung Iran bisa saja mereka melakukan sabotase, teror, propaganda digital. Kita kan tidak tahu siapa pelaku propaganda digital itu gitu. Berarti memang harus benar-benar waspada begitu ya dari, ranah TNI sendiri. Kemudian jika konflik di Timur Tengah ini semakin memanas, langkah apa kemudian yang sebaiknya TNI lakukan setelah siaga satu agar tetap selaras dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri bebas aktif begitu Bang Giting? Ya, pertama yang saya bilang tadi, oh, fungsi intelijen kita masih harus kuat dulu ya. Mmm, Intelijen juga cyber kita supaya bisa menunjukkan ada apa nih, antisipasi serangan, infiltrasi jaringan ekstremis, operasi intelijen asing. Ini pasti intelijen asing sedang bekerja atau serangan terhadap cyber infrastruktur strategis. Misalnya mau membantu rakyat Iran disabotase misalnya. Jadi betul-betul langkah lanjutan militer atau TNI kita ini dalam menghadapi konflik memanas, jika eskalasi konflik meningkat, langkah TNI yang paling rasional yaitu tadi memperkuat pengawasan udara dan laut, meningkatkan koordinasi cyber dengan Badan Siber Sandi Negara, dengan cyber polisi, juga keamanan ketertiban masyarakat serta objek vital itu tadi. Dan lagi-lagi kesiapan logistik pertahanan kita harus kuat gitu loh. Jangan sampai kemudian ada serangan tiba-tiba logistik pertahanan kita nggak bisa digunakan. Nah, mmm. jadi semua harus berjalan paralel paralel dengan prinsip politik luar negeri kita yang bebas dan aktif begitu menurut saya. Oke. Baik, berarti, apa yang dilakukan oleh TNI tadi bisa saya katakan lagi adalah bukan untuk perang secara nyata, bukan perang secara langsung dengan pihak-pihak tertentu, tapi memang untuk siap siaga apabila terjadi seperti tadi, sabotase, kemudian teror yang mungkin tidak bisa kita deteksi siapa yang melakukan begitu ya Bang Ginting ya? Dan juga Persis. Eh, oke. Dan juga keluarnya BOP ini tidak secara mudah begitu untuk Indonesia untuk kemudian bagaimana, situasi di Timur Tengah yang memanas seperti ini ya Bang Ginting ya? Betul, kita harus pikir panjang, nggak boleh emosi dengan sentimen-sentimen publik yang Mhm. hanya melihat Mhm. 2-3 langkah ke depan. Tapi kita harus jauh ke depan, ini ada kesempatan, ya udahlah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi Indonesia menjadi negara yang diakui, eh, berinisiatif untuk perdamaian dunia, untuk kemerdekaan sebuah bangsa dalam hal ini Palestina. Jadi BOP harus kita tegaskan, BOP kita masuk demi untuk kemerdekaan Palestina, begitu, bukan untuk melawan negara apa teman-teman Palestina begitu. Oke, baik terima kasih Bang Ginting atas diskusinya malam hari ini sangat menarik. Semoga,
konflik yang ada di Timur Tengah ini semakin menurun begitu, tidak semakin memanas karena lagi-lagi kalau memanas ini negara-negara yang terlibat akan semakin meluas dan dampaknya juga tidak akan hanya di Timur Tengah saja begitu. Negara-negara Asia pun juga akan ikut merasakan dampaknya begitu ya Bang Ginting ya. Iya, Mbak Tini, betul sekali kesimpulannya. Sip. Oke baik, demikian wawancara saya bersama pakar politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting. Nantikan diskusi saya bersama sejumlah narasumber lain di Tribun News on Focus. Saya Tina Afsin mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.